Gue itu selalu tertarik buat cobain drone-drone dari DJI karena memang biasanya produknya itu bener-bener menarik banget, terutama untuk para pemula kayak gue yang nggak biasa pakai drone. Dan kali ini gue lagi berkesempatan karena gue beli juga gitu ya. Sekarang gue punya drone dari DJI yang terbaru, DJI Mini 3 Pro. Cuman ini adalah tas Flymore Kit Plus-nya yang gue akan langsung beri kritik di sini karena ayolah DJI, sesimpel handle di sini aja apa susahnya gitu loh. Kasih sebuah handle yang cukup proper karena ini rasanya tas sekedar ada aja. Yaitu mungkin sedikit kritik aja di awal, tapi drone-nya bakal sangat menarik. So gue saranin kalian ikutin video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akhirnya bahas tentang drone. Dan kali ini gue berkesempatan buat bahas DJI Mini 3 Pro. Nih kalian bisa lihat ya. Dan ini kalau kalian lihat gue ada propeller guard. Tapi seperti biasa propeller guard ini beli terpisah, nggak dapet. Walaupun gue beli Flymore Kitnya juga nggak dapet ya. Dia beli di Tokped dengan harga yang mungkin sekitar puluhan ribu. Seingat gue sekitar 50-60 ribu. Kadang agak nggak masuk akal kalau lihat build quality-nya, tapi ya nggak apa-apa, secara fungsi dia berfungsi dengan baik. Dan impression pertama gue memang drone ini bener-bener kecil banget. Kalian bisa lihat, kalau buat dibawa-bawa, kalian nggak perlu bawa tas bawaan DJI-nya, kalau yang Flymore Kit Plus ini. Kalian bawa di tas apapun gue rasa bisa gitu, karena dia kecil banget. Kalian bisa lihat nih, di tangan gue akan tunjukin di palm tangan gue. Apa namanya kalau palm, telapak tangan gue, dan dia ukurannya kecil banget dan memang enteng, rasanya tuh impressionnya kayak mainan banget. Dia beratnya cuma 250 gram doang, yang secara regulasi dia aman gitu kan, dan bener-bener impresi. Kadang kita agak ragu gitu, ini kayak mainan banget, apakah bisa memberikan kualitas terbang, kualitas gambar yang cukup baik atau enggak. Lalu kita lihat lagi di sini, untuk kalian yang beli Flymore Kit atau Flymore Kit Plus-nya bakal dapat charger kayak gini. Ini kepake banget, gue sangat rekomendasikan. Charger baterai terpisah biar kita bisa ngecas sambil nerbangin pakai salah satu baterainya. Lalu gue beli yang menggunakan DJI RC gitu ya, remote-nya. Dan ini yang paket gua untuk drone serta DJI RC-nya itu 14,7 juta. Kalau yang biasa dia sekitar 12 jutaan. Dan si Flymore Kit Plus-nya, kalau yang Plus itu yang baterainya agak lebih panjang ya, itu seharga 3,7 juta. Jadi lumayan mantep emang harganya. Ama ada mungkin sedikit masukan lagi, ini juga agak lucu. Remote-nya ini agak sempit di tas bawaannya. Disediain ada tempat buat si remote tapi agak sempit. Mungkin seiring kita pakai dia akan wear off dan lebih gampang buat masuk, tapi ini sempit. Walaupun ya dia sticknya bisa kita lepas dan kita bisa taruh di sisi belakangnya kayak gini. Oh ya, sebelum kita tes buat terbang, ada sedikit tambahan dulu ya, impression fisik yang kalian mungkin bisa lihat. Di drone ini dia udah punya avoidance sensor di sisi depan dan menghadap ke belakang. Tapi menghadap ke belakangnya dia tetap di sini ya posisinya. Cuman tuh kalian bisa lihat ada 2 titik. Nah itu adalah avoidance sensornya. Jadi dia di satu lokasi cuma ngadep depan dan ngadep belakang. Yang itu akan ngebantu kalau misalkan kita terbang secara otomatis, karena dia ada beberapa fitur pintar juga yang nanti kita bahas, dan nanti kita akan cek juga sebagus apa sih avoidance sensor ini, karena dia tidak ada sensor sampingnya juga ya, hanya untuk ke depan, ke belakang, dan juga sensor ke bawah gitu untuk pendaratan atau ya obstacle yang berada di bawah. Jadi ya itu sedikit note juga. Lalu gimbalnya juga cukup menarik, dia sebenarnya punya sistem yang bisa vertical shooting juga, true vertical shooting, dan pokoknya nanti kita bakal tes hasil gambarnya, gue bakal sharing juga bagaimana penggunaannya. Dan sekarang kita akan tes jarak dulu karena
Ya biasanya tes yang paling basic yang orang-orang pengen tahu. Karena si remote-nya ini katanya kurang bagus sebenarnya, dia memiliki antena internal, sinyalnya jadi kurang kuat, tapi ya mari kita coba. Gue sebagai pengguna drone yang masih baru banget, dia penggunaannya juga straight to the point ya, nggak begitu asing, cuma butuh adaptasi sedikit aja, harusnya udah bisa. Gue bukan yang nggak pernah pakai drone sama sekali ya, gue pernah nyobain Parrot juga, pernah nyobain Spark juga, tapi ya gue agak-agak takut nyobain jajaran Mavic, Mini, dan kawan-kawannya. Tapi ternyata cukup straight to the point. Ini untuk take off kita tinggal ya pakai tombol take off aja. Nah ini drone-nya dia udah terbang ya, dan dia akan langsung hovering. Dan kalian bisa lihat mungkin di situ anginnya lagi lumayan mantep ya. Tapi kita coba aja untuk terbangin. Kita akan nyoba tes jarak di sini. Oh, tapi ada satu hal yang mungkin gue pengen kasih lihat ke kalian juga di sini. Jadi gini, tadi kalau kalian perhatiin gimbalnya, sekarang dia punya desain yang si kameranya ini bisa agak menghadap tilt ke atas. Dan ini kalau gue turunin, kayak gini, dia bisa lebih rendah dan kameranya bisa gue angle menggunakan ada semacam trigger gitu di depan sini. Dan kalian bisa lihat, dia menghadap ke atas. Gitu, dan bahkan ini nggak maksimal ya, kalau maksimalnya dia bisa lebih ekstrim lagi, jadi bener-bener ngadep ke atas banget gitu ya. Oke, kita akan tes jarak, mungkin gua coba ke pulau, cobain aja lah. Oke, itu kalian bisa lihat ya. Distance-nya mungkin udah 123 meter. Pulau yang mana ya? Yang ini kayak lebih deket nih. Oke. Mungkin gue ganti mode sport kali ya, biar lebih cepat. Cuman kalau di mode sport dia obstacle avoidance-nya hilang. Ini juga cahayanya sih nggak terlalu keras ya, harusnya gue lupa masang ND juga. Dia sebenarnya bisa dipasangin ND, tapi nggak apa-apa, kita tes lagi di sini. Gue juga nggak tahu ya orang pakai drone tuh kalau sampai yang jauh banget tuh buat apa sih? Karena di sini aja gue sejujurnya udah anxiety ya. Ini udah jaraknya, distance-nya kurang lebih 500 meter, 600 meter. Dan maksudnya gue udah anxiety gitu, udah takut aja. Dan jarak segini, kayaknya gue nggak bakal pakai drone sampai jarak segini gitu loh. Kita udah nyampe 2 km, kita ngelihat pulau di sini udah lebih jelas gitu ya. Kita sempat ke pulau ini nggak sih? Kayak nggak ya? Ini pulau apa ya? Tadi ada sedikit warning tuh, cuma gue nggak lihat. Weak signal, oke, udah mulai weak signal, tapi my god, jaraknya udah jauh banget dan gue tidak mempermasalahkan ini ya. Ini udah di 2,3 km. Oke. Kita coba return to home kali ya. Sebenarnya gue agak takut sih return to home dia, karena dia akan terbang cukup tinggi dan biasanya anginnya bakal mantap. Tapi ya kita coba aja return to home. Semoga drone-nya bisa kembali. Soalnya kalau di mode return to home dia bakal terbang setinggi mungkin. Bisa kita set sebenarnya ketinggiannya di sini. Kalau nggak salah di pengaturan gue sekitar 200 meter. Dan nanti ya itu dia terbang tinggi biar dia nggak kena avoidance sekitarnya gitu. Kalau kita di lokasi yang banyak gedung, banyak pohon, ya biar nggak kena terbentur benda sekitar, dia terbang tinggi lalu dia kembali lagi ke kita, ke titik GPS awalnya, dan nanti baru dia dari ketinggian tersebut nurun pelan-pelan di home-nya, di titik home-nya. Titik home-nya bisa kita atur juga sebenarnya, tapi biasanya ketika kita pertama terbang itu udah jadi titik home kita, dia bakal kasih tahu home updated kayak gitu. Nah sekarang nih lagi return to home, kita lihat dia jalan mengarah ke kita, tapi mari kita tunggu sedikit. Ini dia. Oke. Return to home tanpa gua iniin sama sekali, tanpa gua atur sama sekali, dan dia kembali. Memang nggak tepat di awal gua terbang sih, awal gua terbang di situ kan, sekitar situ ya, tapi perbedaannya hanya sekitar semeter 2 meter, nggak terlalu masalah dan bisa diandalkan. Jadi kalau misalkan kita
takut lost signal atau semacamnya, dia akan langsung pakai protokol RTH, return to home, dan dia bisa kembali ke tempat kita pertama terbang dengan baik. Di sini dia punya fitur tracking juga. Kalau misalkan gua gambar, dia akan bikin spotlight. Nah, ketika gua ngontrol drone-nya kemanapun, dia akan tetap menghadap ke gua. Kayak gini. Dan menurut gua itu keren banget ya. Pertama itu spotlight. Lalu selain spotlight, di sini ada active track juga. Active track mungkin gue akan singgung nanti, bukan di sini. Cuman sekarang kita lihat ada beberapa fitur juga, kayak di sini ada point of interest juga. Sorry, ini nggak kepencet. Nah, kalau kita pakai point of interest, dia akan ngiterin kita. Cuman di sini biar dia nggak kena nabrak samping ya, karena obstacle lumayan banyak, gue akan buat dia agak lebih tinggi. Nah, ini gue bisa atur nih arahnya kemana dan cepat atau lambatnya gitu. Sekarang kita muter kalau dari drone-nya ke arah kanan. Dan kita coba go. Mungkin gue agak lebih tinggi kali ya. Gue masih agak takut dia nabrak sesuatu. Dia masih ngedetek gue sih di situ. Oh iya, kita bisa atur juga loh. Kayak kalau kita nengokin kayak gini, guanya agak tengah. Nah, dia akan berusaha gue akan selalu di tengah. Tapi kalau kita nengokin kayak gini, guanya ada di samping, ketika dia bergerak, dia berusaha gue ada di titik itu terus gitu. Jadi untuk menciptakan komposisinya tuh jadi asik banget gitu. Bisa kita atur dan dia mencoba untuk ngikutin posisi kita selalu berada di situ. Kayak ini nih, ini gue taruh dia kan agak nyamping nih guanya. Kalian bisa lihat ya, nih. Sekarang gue sambil gerakin nih, dia akan berusaha gue selalu berada di situ, nggak dibikin ke tengah gitu. Seru banget gitu. Jadi kalau kalian pengen melakukan gerakan-gerakan kreatif secara komposisi, subjeknya tidak selalu di tengah, mungkin pakai rule of third atau semacamnya, ini bisa gitu menyesuaikan hal tersebut. Dan kita aktifin point of interest-nya, kita pakai agak fast mungkin, dan kita go. Apakah dia bisa? Sebenarnya berdiri gue agak canggung ya, bentuk ininya kayak nggak nyaman gitu, kayak masih kelihatan takut. Tapi harusnya sih, oh drone-nya agak kehilangan gua, baru dia nemu gua lagi. Mungkin gua bikin agak lebih tinggi. POE setahu gue dia akan jalan terus ya, selama gua nggak stop. Dia akan jalan terus, tapi gue bikin lebih tinggi. Nah, kalian bisa lihat ya, tuh berubah, dari point of view-nya juga berubah. Dan gua misalkan mau sok-sokan gitu kan, kayak baru nyampe. Gue lihat, oke, di tracking gue aman juga. Di situ ada scale juga, dan oke, ini gue menggunakan active tracking dan dia cuma punya 2 sensor, ngadep ke depan sama ngadep ke belakang. Tapi sekarang kita pengen coba. Nih kalian bisa lihat ruangnya cukup rame, pepohonan, dan apakah dia bisa menghindari pohon-pohon tersebut? Kita coba. Gue jalan ngarah ke situ dulu. Oke, oh menarik. Dan ya kita jalan lagi, belakang ada pohon lumayan gede. Harusnya kelihatan juga di sky ya. Oke, dia ngindar batang-batang, ngindarin pohon juga. Dan kita jalan lagi, cukup oke loh. Kita jalan lagi, masih menghindari obstacle tersebut. Gokil. Sekarang mungkin gue jalan, oke, dia ada kena daun sedikit, mungkin nggak kelihatan ya di situ ya. Tapi dia masih selamat di situ karena kecil banget kayaknya. Dan dia nggak ada obstacle atas juga, jadi agak berbahaya di situ. Takutnya nggak ketangkep, walaupun sensor depan sama belakangnya dia cukup luas ya. Jadi kadang agak nyerong dikit dia masih tangkep. Gua akan jalan ke sono. Coba kita lihat dia ngikutinnya bagus atau enggak. Oke, ada rekaman dari Ska juga biar kalian lihat. Oke, ini tas gue miring gini ya. Cukup bagus ternyata. Jadi sensornya mantep. Walaupun cuma ada sensor depan dan belakang, fitur trackingnya berfungsi dengan baik dan dia menghindari obstacle yang ya hitungannya medium hard lah gitu ya. Jadi lumayan oke. Keren DJI.
Oke, kemarin gue udah nyoba active track-nya pakai mode trace dan itu dia bisa ngikutin gue ke segala arah dan menghindari obstacle dengan cukup baik. Selama mungkin dia masih bisa baca gitu, karena ini sensornya cuma depan dan belakang. Tapi sekarang ada satu fitur yang gue suka banget di active track-nya, karena dia ada mode, selain trace dia ada mode paralel, dimana kalau drone-nya udah ngadep sana dan dia tracking gue, ketika gue bergerak ke arah manapun, drone-nya akan selalu menghadap ke arah yang sama. Dia akan berusaha untuk selalu menghadap ke arah yang sama. Dan menurut gue itu menarik. Kayak di sini gue contohin, misalkan gue berjalan di jembatan kecil ini dan kalian bisa lihat drone-nya mengikuti gue gitu, tapi paralel dan dia akan selalu menghadap ke sana. Dan menurut gue untuk sebuah talking head gitu ya, ini bisa jadi konten yang menarik banget. Dan sekarang kalian bisa lihat remote-nya ada di gua. Kalau gua mau melakukan pengaturan, gua mau preview juga ada di sini. Tapi balik lagi, kalau gua pengen sambil berbicara, talking head menjelaskan sesuatu sambil berjalan ya di lokasi yang mungkin cukup asik kayak di sini kan, ini kayaknya bakal kepake banget gitu. Gue suka banget dengan apa yang di-achieve dengan menggunakan drone ini gitu ya. Jadi saya lihat ini oke banget, gue sambil jalan aja dia akan terus berusaha untuk mendapatkan gambar gue dengan arah yang sama, walaupun dia sih agak kejar-kejaran ya di situ ya. Kalau gue lihat posisi agak miring, tapi ya balik lagi dia berusaha mendapatkan positioning arahnya menghadap ke sana, walaupun di sini jadi agak miring, tapi gue bisa balikin lagi harusnya. Oke, itu dia. Gue juga bisa kayak bikin dia tuh posisinya gua mau di tengah frame atau agak ke samping dikit, itu juga bisa. Dan dia akan mencoba untuk nge-maintain itu, walaupun ya tadi balik lagi kadang ada keterbatasan juga secara kecepatan atau mungkin kita beradu sama angin, ya itu bisa terjadi. Tapi ya silahkan kalian nilai aja. Fitur ini sih buat gua kayaknya mantep banget ya, se-easy itu buat dipakai. Jadi kalau misalkan kalian lagi traveling tanpa banyak kru pun, atau buat sendiri bahkan, menurut gue fitur-fitur pintar drone ini tuh bakal kepake banget. Sekarang gue pengen jelasin juga, sebenarnya drone ini tuh punya beberapa sistem pintar yang menurut gue kepake banget buat kita para pemula sekalipun. Jadi dia punya namanya quick shot. Dia punya karakter gambar yang kita tinggal start dan dia ngambil gambar dengan karakter tersebut. Kayak di sini contoh pertama drone ini paling gampang, dia bakal menjauh. Jadi kita kayak dada-dada gitu kan. Nanti lama-lama dia menjauh. Ini mungkin gua start dari sini. Nah ini kalau gua start drone ini udah simple banget, tinggal gua start, dia hitung mundur 3 2 1. Gokil banget. Lihat tangan gue handless gitu, maksudnya ya tetap gue pegang remote-nya gitu buat jaga-jaga. Tapi ya terserah kalian juga, mau orang lain yang ngedronin atau kalian udah percaya remote-nya mau taruh bawah, itu juga boleh banget gitu. Karena dia se-oke itu drone-nya. Sekarang mungkin gue kasih contoh yang lebih ngeliatin lah ya fungsinya. Gue akan pakai spiral. Ini namanya apa sih? Helix. Oke, gue akan pakai Helix. Helix ini juga seru banget buat nge-reveal ruang sekitar kita, landscape sekitar kita. Gue tinggal pencet start, dia akan hitung. Gue taruh bawah. Aku jelek dan aku bangga. Lihat, remote-nya gue taruh situ. Drone-nya menyelesaikan pekerjaannya di sana dan dia kalau udah selesai, dia balik. Kita tunggu nih, gue nggak pegang remote-nya. Ada. Kaki gue sakit yang ini. Nah, gini kali. Nah, harusnya kedengeran juga sih. Dia balik. Gue akan ganti mode. Oh iya. Dia juga berfungsi di mode vertikal ya. Jadi nih kalian lihat, gue mode vertikal, gimbalnya juga true vertical footage di sana. Dan gue tinggal pilih aja, misalkan yang gampang di sini kita pakai tadi drone buat reveal tempat.
Dan kita bisa buat konten TikTok atau Instagram. Start. Estetik, coba gue lihat gambar. Menarik. Sekarang kita bahas tentang remote-nya ini. Jadi menurut gue gini, kalau kalian memang punya budgetnya, DJI RC ini bener-bener worth it banget. Gue udah nggak perlu ngeluarin HP, di sini udah built-in layarnya, aplikasinya juga udah ada di sini, komplit semua kontrolnya, dan gue bener-bener dimanjain banget. Nggak ada isu baterai HP lowbat, nggak ada isu yang kalau HP-nya panas dia bakal ngedim cahayanya buat ngedinginin HP-nya. Di sini semua berjalan dengan lancar. Dan masalah terang atau enggak, oke. Di sini gue udah coba beberapa kali di kondisi yang cukup terik, memang agak kurang gitu ya. Beberapa kali gue harus begini, tapi tetaplah menurut gue perbedaannya nggak jauh juga kalau kita pakai HP gitu ya. Soal keterangan, jadi di sini udah cukup banget. Mungkin jauh dengan yang Pro RC, tapi untuk versi yang jauh lebih budget ini, karena Pro RC kan 14 juta remote-nya doang ya. Ini udah sama drone, udah sama remote, dia udah worth it banget gitu loh. Bener-bener kontrolnya dimanjain banget. Masalah jarak, tadi kita udah tes juga di awal, nggak ada masalah. Menurut gue jarak tersebut masih jarak operasional gue, dan itu masih sangat cukup untuk gue bikin konten, nggak ada masalah. Kalau kita berbicara soal picture quality, di sini juga ada upgrade yang cukup signifikan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Karena ini kan udah versi 3, Mini 3 Pro. DJI itu ada yang pertama kali Mavic Mini, lalu menghilangkan nama Mavic-nya, itu ada DJI Mini 2, DJI Mini SE juga, dan dia di sini membawa sensor yang lebih besar. Kalau para pendahulunya itu pakai sensor berukuran 1/2.3 inch. Di sini dia membawa ukuran 1/1.3 inch. Buat gambaran aja biar lebih jelas gitu ya, 1/2.3 inch itu nggak kecil banget juga. Itu adalah sensor yang banyak dibawa oleh kamera HP, banyak dibawa oleh kamera GoPro yang hasil gambarnya juga biasanya cukup bagus gitu kan. Sedangkan di sini dia membawa ukuran sensor yang lebih besar, dan memang ketajaman gambar yang diberikan dari yang sudah kita coba itu cakep banget. Belum lagi kalau pakai Cine Like-nya yang udah membawa color 10 bit juga, yang more flexibility ketika kita melakukan post processing, itu juga mantep banget. Memberikan tech pro yang ada pada drone ini itu bisa dibilang cukup proper gitu. Proper sebagai drone yang walaupun mini, dia bisa dibilang profesional juga. Hasil kualitas gambar menurut gua dalam satu kesimpulan itu cakep banget. Worth it banget dengan harga yang kita keluarkan. Oke, ini kalian bisa lihat drone-nya lagi struggling banget buat ngelawan angin. Anginnya kan tadi gua udah demoin, ini juga gua pakai ini. Nah, kalian bisa lihat ya, gua di belakang tuh, lihat tuh kemeja gua, anginnya mantep banget. Sekarang nyesuaiin nih, cahaya kayaknya cukup bagus, anginnya mantep banget, tapi drone ini masih bisa ngelawan gitu. Dia berusaha untuk stay di tempat, dan dia melakukan agak angle sedikit untuk melawan anginnya. Ini gokil banget buat sebuah drone yang beratnya itu cuma 250 gram, atau ya non teknisnya kalau gua pegang itu rasanya kayak mainan doang, tapi dia sangat luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita mau ngelawan anginnya lagi itu masih bisa. Kalau gua mau geser, dia pergi ke sana, dan itu masih kuat banget gitu. Gue akan balikin lagi buat ngedemoin lagi. Sekarang sambil lihat ya, takutnya dia agak ini ke lo. Ini dia drone kita, dan ya gokil banget. Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Jadi dari experience terbatas gue di Pulau Karimun Jawa ini, menurut gue drone DJI Mini 3 Pro ini overall bisa gue bilang cukup worth it. Walaupun memang dia nggak murah, tapi dengan ukurannya yang kecil, gampang dibawa-bawa, hasil gambar yang appealing, kepintaran yang baik gitu buat kita pakai dengan otomatisasinya yang sangat-sangat membantu, menurut gue overall worth it. Ya walaupun di versi ini aja harganya 14,7 juta, belum lagi beli Fly More Kit Plus-nya 3,7 juta, silahkan kalian hitung sendiri. Tapi overall dari apa yang gue spend, menurut gue yang gue dapetin di sini bener-bener worth it banget. Tapi balik lagi, kalian bebas untuk menentukan berdasarkan referensi dan workflow kebutuhan kalian. Oke, paling itu aja sih sedikit review kita seputar DJI Mini 3 Pro kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga videonya bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di belakangnya lagi ada Rehan, temen gue yang ikut bantu di Karimun Jawa ini. Dan ya, itu aja.
Kita dari Karimun Jawa dan jangan lupa untuk berkarya. Coba lihat.